Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sesuai janji saya coba akan menjelaskan materi dalam slide yang sudah saya berikan ya, tentang teori-teori motivasi. Oke, sebelum kita mulai ke teori-teori motivasi, ada baiknya saya coba refresh materi sebelumnya tentang dorongan ya, di mana terdapat dua dorongan baik biologis maupun psikologis ya, juga dorongan tidak disadari yang ada dalam diri manusia. Nah, dorongan biologis itu dorongan yang bersifat bawaan atau innate ya, sehingga tidak harus dipelajari. Contohnya apa sih? Contohnya dorongan untuk makan ya, dorongan lapar, dan juga dorongan seksual seperti materi yang sudah saya berikan ya. Kemudian ada juga dorongan psikologis. Nah, kalau dorongan psikologis ini sudah sesuai dengan pengalaman yang didapat oleh individu itu sendiri dan juga proses sosialisasi yang sudah dilalui ya, sehingga melalui pembelajaran. Contohnya apa sih dorongan psikologis itu? Yaitu dorongan apa kemarin? Dorongan memiliki yang pertama ya. Yang memiliki itu banyak, memiliki kasih sayang, memiliki cinta, memiliki harta, dan lain-lain. Kemudian juga ada dorongan memusuhi ya. Kemudian juga ada dorongan berkompetisi dan dorongan spiritual. Kemudian ada juga dorongan yang tidak disadari. Nah, dorongan yang tidak disadari ini biasanya dikaitkan dengan insting. Karena ada beberapa dorongan yang sifatnya tidak kita sadari ya. Mungkin sebelumnya karena kita tekan gitu ya, sehingga akhirnya muncul di alam bawah sadar, dan kemudian bisa jadi muncul sewaktu-waktu tanpa kita sadari. Oke, kemudian ada konflik antar dorongan ya, yang bisa menimbulkan frustrasi ya. Konflik tersebut misalnya konflik approach ya, mendekat-mendekat ya. Jadi ada dua pilihan yang sama-sama positif konsekuensinya, kita harus memilih salah satunya. Kemudian ada konflik approach avoidance, kemudian ada konflik avoidance dan konflik multiple approach avoidance ya. Jadi konfliknya sudah lebih kompleks karena dorongannya sudah banyak yang muncul. Oke, nah untuk mengatasi frustrasi tersebut biasanya dilampiaskan dalam beberapa perilaku ya, atau kalau misalnya kita kenal lagi atau kita coba ingat lagi teorinya Sigmund Freud. Nah, ini biasanya erat kaitannya dengan mekanisme pertahanan diri ya. Di situ ada reaksi formasi, kemudian ada proyeksi, rasionalisasi, dan lain-lain ya. Jadi untuk mengatasi konflik tersebut biasanya ada beberapa mekanisme pertahanan diri yang dilakukan oleh si individu itu sendiri. Oke, mungkin refreshnya cukup ya untuk review materi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke teori-teori motivasi. Untuk awal ada beberapa kasus atau ilustrasi yang akan saya bacakan. Ya, misalnya di sini Sumanto baru saja melakukan pembunuhan dengan alasan balas dendam karena sakit hati yang telah dipendamnya sejak lama. Alia belajar rajin dan tidak pernah absen karena ingin segera lulus S1. Tono merasa sangat lapar dan pikirannya hanya pada makanan. Amir aktif dalam kegiatan kemahasiswaan karena ingin memiliki banyak teman. Nah, kasus-kasus tersebut adalah contoh beberapa motif, mulai dari yang paling dasar sampai dengan yang kompleks dan berjangka panjang. Oke, nanti kita akan coba untuk membahas mengenai perbedaan motif dan motivasi. Dari beberapa definisi, ya banyak ya definisi tentang motif ataupun motivasi itu sendiri. Bahkan dalam beberapa referensi motif dan motivasi itu dijadikan satu, ya disamakan artinya. Nah, saya mencoba untuk membedakan definisi dari motif dan motivasi karena biar tidak overlapping, gitu ya. Menurut Najati, motif atau dorongan adalah kekuatan penggerak yang membangkitkan kegiatan dalam diri makhluk hidup dan memotori tingkah laku serta mengarahkannya pada suatu tujuan atau berbagai tujuan. Dorongan yang datang dari dalam dan untuk berbuat itu yang disebut dengan motif. Motif berasal dari bahasa Latin yaitu mover, yang berarti bergerak atau to move. Nah, ini berdasarkan bukunya Walkito.
Karena itu, motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme atau individu untuk berbuat atau merupakan driving force. Ya. Di sini kira-kira kalian sudah bisa membedakan sedikit nggak sih antara motif dan motivasi? Nah, kalau misalnya masih belum, coba kita lihat berikutnya. Kebutuhan yang muncul dalam diri individu membuat ia menampilkan perilaku yang mengarah ke tujuan dalam situasi tertentu guna memenuhi kebutuhan tersebut. Masih ingat daur motivasi? Ya. Munculnya dorongan itu diawali dengan adanya apa sih? Ya, dengan adanya kebutuhan atau need, ya. Sehingga need tersebut yang membuat terjadinya dorongan atau menimbulkan dorongan karena ada ketegangan sebelumnya. Misalnya nih, kalau kalian merasa lapar, itu berarti kalian membutuhkan apa sih? Membutuhkan makanan kan? Nah, di situ kan ada ketegangan ya, yang dirasakan kalau misalnya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, ada tension. Nah, sehingga muncullah dorongan. Nah, dorongan ini ya disebut juga dengan motif yang melatar belakangi suatu perilaku. Nah, motifnya apa? Berarti motifnya adalah adanya dorongan lapar. Ya. Nah, dorongan lapar tersebut kemudian mengarahkan atau mengaktifkan namanya motivasi. Nah, kira-kira motivasinya apa gitu ya. Kalau misalnya masih sederhana contohnya tentang dorongan biologis, mungkin motivasinya belum terlalu tinggi ya, atau belum terlalu muncul, tapi motif sudah pasti ada. Nah, motifnya berarti karena adanya dorongan lapar. Nah, perilakunya apa? Berarti perilakunya mencari makanan, ya, supaya tujuannya apa tuh goalsnya? Goalsnya adalah supaya kita kenyang atau supaya kita tidak merasakan tension lagi, tidak merasakan lapar lagi. Nah, itu contoh adanya daur motif ya. Kemudian faktor penyebab atau penggerak individu berperilaku disebut tadi sebagai motif. Nah, tidak semua perilaku dilandasi oleh motif yang jelas. Kan kadang-kadang kita nggak tahu ya motif seseorang itu ngapain sih, gitu ya. Ada yang tiba-tiba deketin kita, ternyata motifnya apa? Mau pinjam duit misalnya. Nah, itu kan kita tidak bisa mengamati dari awal ya, sebelum munculnya perilaku selanjutnya. Nah, motivasi menjadikan tingkah laku selalu diarahkan pada tujuan atau goal tertentu dan tingkah laku ini cenderung menetap. Nah, di sini yang bisa membedakan antara motif dengan motivasi, ya, karena seperti tadi saya bilang dari beberapa referensi di kalangan para ahli muncul berbagai pendapat tentang motivasi. Meskipun demikian, ada semacam kesamaan pendapat yang dapat ditarik mengenai motivasi dan motif. Motivasi adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat dalam diri manusia, ya, yang mampu mengarahkan, menimbulkan dan mengorganisasikan tingkah laku atau perilaku. Sedangkan motif adalah suatu aksi atau dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu atau melakukan perilaku. Oleh karena itu, pembahasan tentang motivasi akan menjawab pertanyaan mengapa dalam tanda petik. Misalnya, mengapa dia bersikap demikian atau mengapa dia berperilaku seperti itu dan lain-lain. Jadi kita akan membahas tentang why-nya gitu. Ya. Ya, jadi motivasi kaitannya erat dengan dorongan dan tujuan. Ya. Seperti saya tadi bilang, motivasi adalah motif yang sudah diaktifkan. Oke, sampai di sini semoga sudah paham ya bedanya motif dengan motivasi. Oke, sekarang kita akan mempelajari fungsi dari motif itu sendiri. Yang pertama, fungsi dari motif adalah menyimpulkan. Ciri terpenting dari motif adalah tidak dapat diobservasi atau diamati langsung, namun dapat disimpulkan dari apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan individu ke arah tujuan tertentu. Nah, di sini individu belum tentu sadar ya akan motif yang ada di balik perilakunya. Seperti contoh misalnya, seseorang selalu bekerja dengan giat pada setiap tugas yang dikerjakannya untuk mencapai hasil yang baik. Dari perilaku tersebut dapat ditarik pendapat atau kesimpulan bahwa yang bersangkutan didorong oleh motif berprestasi yang tinggi. Ya. Dengan kesimpulan tersebut, orang mempunyai alat yang baik untuk mengadakan eksplanasi. Nah, fungsi kedua, ya, mengenai perilaku. Sebagian besar perilaku diwarnai oleh adanya motivasi atau motif tertentu. Misalnya, mengapa seseorang pergi kuliah?
Jawabannya akan berkaitan dengan motif, misalnya ingin belajar, ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, ingin mengangkat martabat orang tua agar mudah memperoleh pekerjaan, dan sebagainya. Pada umumnya, yang mendorong untuk kuliah ini merupakan kombinasi dari berbagai macam motif tersebut. Nah, biasanya perilaku dapat didasarkan oleh kombinasi dari needs atau kebutuhannya, ya. Jadi kebutuhan orang kan macam-macam. Nah, perilakunya itu didasarkan oleh kombinasi dari needs-nya itu, gitu ya. Dengan memahami motif, dapat memahami mengapa seseorang melakukan perilaku tersebut. Nah, fungsi selanjutnya adalah prediction atau meramalkan. Dari sampel perilaku individu dapat disimpulkan motif. Bila kesimpulannya benar, kita dapat meramalkan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Ya. Misalnya, orang yang mempunyai motif berafiliasi atau menjalin hubungan dengan orang lain yang tinggi, maka ia akan mencari orang-orang untuk berteman dalam banyak kesempatan. Jadi sekalipun motif tidak menjelaskan secara pasti apa yang akan terjadi, tapi dapat memberi ide tentang apa yang sekiranya akan diperbuat oleh individu. Misalnya orang yang butuh akan prestasi, maka ia akan bekerja secara keras, secara baik dalam belajar, bekerja, ataupun dalam aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, di sini fungsinya bisa meramalkan perilaku yang terjadi. Ya. Itu tadi ada 3 fungsi motif ya. Nah, sehingga dapat disimpulkan apa sih motivasi? Nah, di sini motivasi adalah kekuatan yang mendorong untuk terjadinya tingkah laku yang diarahkan ke tujuan atau goal tertentu. Ya, jadi kata kuncinya ada dorongan, ada perilaku, kemudian ada tujuan. Nah, itulah motivasi. Jadi motivasi itu sifatnya sudah aktif. Kita sudah mau berusaha untuk mencapai goal. Ya, tidak hanya berupa dorongan saja gitu ya, tapi sudah ada usaha-usaha yang dilakukan. Sehingga motivasi adalah motif yang diaktifkan. Oke. Motivasi akan memunculkan sebuah perilaku, ya. Jadi di sini perilaku itu terjadi karena adanya tadi kebutuhan, kemudian dorongan, kemudian motivasi, ya, sehingga timbullah perilaku untuk mencapai tujuan. Nah, motivasi ini dapat datang dari dalam, ya, atau juga dari luar. Nah, itu nanti kita bicarakan namanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kalau kita bicara teori-teori motivasi, nah ini akan mengarahkan pemahaman kita tentang adanya urge. Urge itu apa sih? Kehendak, desires, hasrat, wants, keinginan, needs, kebutuhan, kemudian striving, ya, ada usaha, kemudian ada tujuannya. Nah, ini saling melengkapi ya, sehingga timbullah teori motivasi atau timbullah motivasi. Oke, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, motivasi ada 2 sifatnya ya, yang sifatnya intrinsik dan yang sifatnya ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam individu itu sendiri, seperti minat atau keingintahuan seseorang ya, sehingga seseorang tidak lagi termotivasi bentuk-bentuk rangsangan dari luar seperti reward dan punishment. Konsep motivasi ini mengidentifikasi tingkah laku seseorang yang merasa senang terhadap sesuatu apabila ia menyenangi kegiatan itu, maka termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Ya, atau ada aktualisasi yang muncul dari dalam diri ya untuk membuktikan bahwa dia mampu. Misalnya di sini mahasiswa belajar dengan tekun karena mereka menginginkan hasil yang terbaik dan mencapai kualitas tertinggi dalam tugas-tugas mereka. Kemudian ada motivasi ekstrinsik, didasarkan pada faktor eksternal seperti reward and punishment. Jadi motivasi ini berasal dari adanya rangsangan dari luar. Adanya reward dan punishment ya, sehingga bukan karena adanya dorongan yang kuat dari dalam diri. Misalnya mahasiswa yang lainnya misalnya belajar dengan tekun karena diminta pacarnya dan menghindari kekecewaan orang tua saat nilainya jelek. Ya. Bisa kalian bedakan kan motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, kira-kira kalau kalian melakukan sesuatu itu, misalnya kalian kuliah nih, kalian lebih kuat yang mana sih? Yang intrinsik kah atau yang ekstrinsik kah? Ya, silahkan kalian eksplor sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk ke teori yang pertama mengenai teori motivasi, yaitu teori kognitif. Ya.
Menurut teori ini, tingkah laku tidak digerakkan oleh apa yang disebut motivasi, melainkan oleh rasio. Jadi motivasi di sini sebenarnya adalah karena adanya rasio. Jadi perilaku itu bukan ditentukan oleh dorongan, tapi oleh kemampuan berpikirnya. Ya, setiap perbuatan yang akan dilakukannya sudah dipikirkan alasan-alasannya. Oleh karena itu, setiap orang sungguh-sungguh bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Sehingga di sini tidak dikenal perbuatan yang berada di luar kontrol rasio. Ya. Dalam teori ini juga diletakkan pentingnya fungsi kehendak dan disejajarkan dengan fungsi berpikir dan fungsi perasaan. Ya. Teori ini tidak menyadari bahwa kadang-kadang tindakan manusia itu berada di luar kontrol rasio, sehingga teori ini suka mempertanggungjawabkannya. Ya, disinilah justru letak kelemahan teori ini, yaitu tidak dapat menerangkan tindakan yang berada di luar kontrol rasio. Misalnya nih, kalau contoh dari teori kognitif, perilaku yang sifatnya spontan, ya, misalnya menolong orang. Nah, menolong orang kan kadang-kadang kita menghadapi sesuatu ya yang di luar kontrol kita. Tiba-tiba kita ingin menolong orang tersebut. Nah, itu kan berarti bertentangan dengan teori kognitif. Oke, untuk teori kedua adalah teori hedonistik. Nah, kalian pasti cukup akrab ya dengan kata-kata hedon ya. Berarti apa sih hedon itu? Orangnya suka hura-hura, gitu ya, mencari kesenangan. Nah, sama. Pandangan hedonistik tentang motivasi adalah bahwa manusia termotivasi untuk mencari goal yang memberikan perasaan emosi menyenangkan dan menghindari perasaan emosi yang menyakitkan, sehingga dikelompokkan juga sebagai teori emosi. Ya. Kondisi yang termotivasi dapat diikuti oleh kondisi yang sebaliknya. Di sini urutan prosesnya adalah adanya emosi sangat gembira, ya, kemudian intensitas gembira berkurang, timbul perasaan nyaman, bisa jadi timbul tidak gembira, atau perasaannya normal berulang-ulang, ya, intensitasnya. Nah, teori ini juga membantu menjelaskan akar motif yang dipelajari atau learn motif. Contoh perilaku kecanduan dalam merembet bahaya. Ya, misalnya kita ada perilaku merokok atau perilaku orang kecanduan gadget, perilaku orang kecanduan pornografi, ya. Itu kan semua sebenarnya tujuannya apa sih? Untuk mencari kenikmatan, ya, atau mencapai emosi yang nyaman gitu ya, yang happy, ya. Menghindari perasaan emosi yang menyakitkan, ya. Nah, itu kan sebenarnya bisa dipelajari ya dari orangnya yang awal coba-coba, kemudian merasa mendapatkan kenikmatan sehingga akhirnya menjadi kecanduan. Nah, dalam teori hedonistik ini yang sudah diperbarui ya, reaksi seseorang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tingkah laku mendekati rangsang yang dirasa akan membawa keenakan dan tingkah laku menjauhi rangsang yang dirasa akan membawa rasa tidak enak. Ya. Unsur pokok motivasi adalah antisipasi. Nah, tapi teori ini juga mendapat kecaman atau mendapatkan kritikan gitu ya, bahwa teori ini sifatnya hanya subjektif karena sangat menggantungkan diri pada pengalaman seseorang saja. Sulit sekali dikatakan bahwa secara objektif tindakan seseorang itu selalu mencari hal-hal yang menyenangkan dan menghindari hal-hal yang menyakitkan. Nah, mungkin saja oleh seseorang suatu tindakan dipandang secara mencari keenakan, tetapi oleh orang lain justru dipandang sebaliknya. Misalnya orang yang bunuh diri, apakah perbuatan ini secara objektif mencari keenakan? Nah, juga menjadi pertanyaan besar, apakah setiap tindakan seseorang itu sungguh-sungguh menghasilkan keenakan seperti yang ia harapkan? Kalau tidak, apakah perbuatan tersebut juga diulangi di kemudian hari? Nah, sehingga ada beberapa kritikan-kritikan yang dirasa teori hedonistik ini terlalu subjektif. Oke, kemudian ada teori insting. Nah, pendekatan evolusi menekankan pada peran insting dalam motivasi. Insting adalah pola perilaku hewan tidak dipelajari yang dianggap sifatnya universal pada beragam spesies. Setiap orang telah membawa kekuatan biologis sejak lahirnya. Kekuatan biologis inilah yang membuat seseorang bertindak menurut cara tertentu. Demikianlah dasar pemikiran teori insting. Kekuatan instingtif inilah yang seolah-olah memaksa seseorang untuk berbuat dengan cara tertentu, untuk mengadakan pendekatan kepada rangsang dengan cara tertentu.
Ya, jadi teori ini berkembang pesat pada waktu awal Darwin mencetuskan tentang teori evolusinya. Menurut psikologi evolusi, motivasi untuk seks, agresi, prestasi, dan perilaku lain memiliki akar dengan evolusi di masa lalu. Pendekatan evolusi ini menekankan pada proses meneruskan gen-gen seseorang, maka teori ini memusatkan perhatian ke arah reproduksi. Teori ini sangat bertentangan dengan teori rasionalis. Kalau teori rasionalis atau kognitif menekankan fungsi pikir manusia sebagai penentu tingkah laku manusia, sedangkan teori insting malah menyatakan bahwa pikiran manusia pun dikuasai oleh insting, atau dengan kata lain, pikiran manusia pun atau dengan kata lain, ya tadi perilaku manusia itu sifatnya adalah tidak dipelajari atau tidak terkait dengan rasio. Sigmund Freud mengembangkan dua buah insting dasar manusia, yaitu insting hidup atau eros dan insting mati atau thanatos. Awalnya setelah adanya teori evolusi dari Darwin, kemudian muncul tokoh lain yaitu William McDougall, ya, yang mengatakan bahwa semua perilaku melibatkan insting. Misalnya insting mendapatkan sesuatu, keingintahuan, keinginan untuk berkelahi, bersosialisasi, dan menonjolkan diri. Bayi memiliki insting yang tidak dipelajari seperti menghisap sesuatu, ya. Misalnya kalau dikembalikan ke tokoh Freud, ya, berarti kan ini di tahap oral. Namun kebanyakan perilaku manusia terlalu kompleks untuk dijelaskan dengan insting sebagai dasarnya, ya, sehingga teori insting juga mendapatkan beberapa kritikan, ya. Nah, kemudian melanjutkan dari teori insting ada teori psikoanalisa. Nah, jadi ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Tadi seperti saya sudah sebutkan ada dua insting menurut Freud, yaitu insting hidup atau eros, ya. Di sini misalnya libido atau hasrat seksual, makan, minum, dan lain-lain, atau yang sifatnya biologis. Kemudian ada insting mati atau thanatos, misalnya agresi, bunuh diri, ya, itu juga merupakan insting atau terkait dengan teori psikoanalisa. Motif-motif yang direpress dapat menjadi motif tidak sadar dan dapat menampakkan diri dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bentuk mimpi, slips of tongue, slips of speech, ya, slips of type, ya, kalau misalnya typo. Nah, ini kan sudah kita bicarakan di dorongan psikologis, ya, bahwa ada beberapa dorongan yang ditekan, ya, sehingga muncul dalam bentuk ketidaksadaran. Kemudian ada teori keseimbangan atau homeostatis. Nah, ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, ya, bahwa manusia itu selalu mencari kondisi yang seimbang, atau tingkah laku manusia terjadi karena adanya ketidakseimbangan di dalam diri manusia. Ketidakseimbangan itu misalnya muncul dari kebutuhan, ya, sehingga menciptakan perilaku dan perilaku tersebut untuk mencapai tujuan. Prinsip keseimbangan pada manusia bersifat dinamis, ya, sehingga siklusnya seperti siklus atau daur motivasi. Kebutuhan manusia di sini dibedakan menjadi kebutuhan primer atau fisiologis dan kebutuhan sekunder atau psikologis. Nah, teori hierarki kebutuhan Maslow merupakan aplikasi dari teori keseimbangan ini. Nah, ini juga ada daur motivasi yang lebih kompleks, ya. Jadi di sini awalnya muncul motivasi adalah adanya kebutuhan, kemudian dari kebutuhan tersebut terciptalah suatu dorongan atau motif. Nah, kemudian motif tersebut diaktifkan menjadi motivasi, ya. Nah, motivasi kemudian menjadi perilaku, ya. Kenapa? Untuk mencapai keseimbangan, ya. Kemudian dari keseimbangan tersebut muncul lagi ketidakseimbangan atau sesuatu yang menciptakan needs lagi, ya, sehingga daurnya akan dinamis. Prinsip homeostatis adalah kecenderungan untuk mengusahakan keseimbangan dari ketidakseimbangan yang terdapat pada tiap organisme dan manusia. Nah, di sini kebutuhan untuk mencari keseimbangan akan menimbulkan dorongan atau motif untuk berbuat sesuatu. Setelah perbuatan dilakukan, maka tercapailah keadaan seimbang dalam diri individu dan timbul perasaan puas, gembira, aman, dan sebagainya. Ya, misalnya kalau contoh sederhananya ada kebutuhan, misalnya kita merasa panas, ya, jadi kita akan mencari atau memenuhi kebutuhan untuk
menciptakan sesuatu kondisi yang membuat kita tidak kepanasan lagi, ya, sehingga ada dorongan yang dilakukan untuk melakukan perilaku untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, misalnya kita akhirnya pergi ke ruangan yang ber-AC, nah itu kan sudah ada keseimbangan. Nah, bisa jadi muncul need yang lain, misalnya saya pengen mencari sesuatu yang lebih nyaman lagi. Ya, misalnya apa sih kira-kira? Pengen minuman, pengen makanan, pizza dan lain-lain. Nah, itu kan timbul ketidakseimbangan lagi sehingga terciptalah kebutuhan yang baru. Jadi dalam motivasi itu memang sifatnya sangat-sangat dinamis pada manusia. Jika perilaku tidak menghasilkan keseimbangan, maka timbul kekecewaan atau namanya tadi frustrasi. Ya. Motif adalah instansi terakhir bagi terjadinya perilaku. Ya, jadi kan kalau misalnya kita bicara komponen psikologi ada kognitif, afektif. Nah, motif ini adalah komponen dari psikologi yang sifatnya konatif. Ya. Motif tidak saja ditentukan oleh faktor-faktor diri individu seperti faktor biologis, tapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan kebudayaan. Ya, jadi motif seseorang itu dipengaruhi juga oleh lingkungan sosialnya dan budayanya. Kemudian ada drive theories atau di sini push theories of motivation. Jadi di sini teori yang menekankan aspek pendorong terjadinya perilaku. Tingkah laku didorong ke arah tujuan karena adanya driving state atau keadaan pendorong yang ada dalam diri organisme. Ya, di sini motivasi berisi situasi atau kondisi yang mendorong, ya, atau ada kebutuhan, kemudian perilakunya mengarah pada tujuan, tercapai tujuan yang diinginkan, menurunnya dorongan, ya, timbul kepuasan dan kondisi menjadi tenang. Nah, itu adalah drive theories. Urutan dari drive theories tadi adalah sama sih sebenarnya, driving state, ada kebutuhan, ya, kemudian ada perilaku yang diarahkan untuk mencapai tujuan atau goal directed, dan kemudian ada tujuannya itu sendiri. Nah, sumber dorongan di sini ada yang sifatnya instinktif seperti teori Freud tadi, dan ada yang sifatnya dari proses belajar. Kemudian ada incentive theories atau pull theories of motivation. Kalau tadi kan drive theories, ya. Nah, ini pull theories. Jadi sesuatu atau stimulus, dalam hal ini insentif, sebagai tujuan yang memotivasi perilaku. Jadi perilaku itu dilakukan untuk mencapai tujuan, untuk mendapatkan insentif. Ya. Perilaku adalah usaha mendapatkan insentif positif dan menghindari insentif negatif. Nah, ini sama dengan teori behaviors, ya. Teori ini banyak terlihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya karyawan bekerja untuk mendapatkan gaji, jadi ada insentif yang diharapkan, bonus, dan lain-lain. Kemudian ada optimal level theories, ya. Di sini termasuk teori hedonistik yang menyatakan bahwa kondisi yang disukai manusia adalah kondisi yang pas atau optimal. Jadi individu terdorong untuk mempertahankan tingkat optimalnya dari perasaan senang. Ya, di sini optimal itu kan berarti kondisi yang pas, ya, bukan maksimal, ya. Jadi kalau optimal itu tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Nah, ini teori dari optimal level. Arousal yang terlalu tinggi, ya, atau ketergugahan yang terlalu tinggi mencari situasi untuk menurunkan. Arousal yang terlalu rendah mencari situasi untuk meningkatkan. Nah, jadi dicari titiknya. Berkaitan dengan konsep homeostatis, kecenderungan tubuh untuk mempertahankan proses internal fisiologis pada tingkat optimal. Ya, kalau kita makan, ya, seperti prinsip atau sunnah Rasul, ya, makan jangan terlalu kenyang, gitu, ya, atau jangan terlalu juga lapar. Jadi yang optimal kondisinya. Ketidakseimbangan akan menimbulkan tingkah laku motivated yang diarahkan untuk memperbaiki atau mengembalikan pada kondisi yang seimbang. Ya, misalnya suhu badan kita atau jumlah substansi dalam darah. Suhu badan kita yang terlalu tinggi kan akan kita kembalikan ke dalam kondisi yang seimbang supaya tidak terlalu panas sehingga tidak menimbulkan demam dan lain-lain. Nah, tadi terkait dengan teori homeostatis, ya. Ini ada hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori ini dikemukakan oleh ahli humanistik yang bernama Abraham Maslow. Kalau nggak salah masih hidup, ya, masih panjang umur Abraham Maslow itu.
Nah, di sini ada 5 tingkatan atau stage ya. Dari mulai kebutuhan dasar ya sampai yang kebutuhan yang tingkatnya tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya menurut Freud itu ada 5 tingkat atau stage. Kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan yang lebih tinggi muncul dan terpenuhi. Jadi harus berurutan kalau menurut Maslow. Makanya dia agak kaku nih kalau piramidnya ya. Jadi dari kebutuhan yang awal tuh fisiologis, ya misalnya kayak makan, minum, udara dan lain-lain ya. Kemudian ada safety atau rasa aman, kemudian ada kebutuhan kasih sayang atau berhubungan secara sosial dengan orang lain, ada kebutuhan penghargaan atau harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah, ini yang high order needs yang paling tinggi. Nah, hierarki kebutuhan Maslow ini sudah mengalami revisi ya, tapi tetap saja sekarang kita tetap kembali ke 5 stage tersebut ya. Jadi kalau ada tambahan revisinya itu ada need to know and understand, kebutuhan estetik ya, dan kebutuhan transcendence atau yang sifatnya vertikal ke atas ya. Bahkan mungkin sekarang kebutuhan dasar kita apa sih kalau misalnya dari zaman sekarang ini teknologi ya pasti apa, pulsa, wifi, koneksi internet ya, apalagi charger ya, koneksi listrik. Nah, itu udah dianggap sebagai kebutuhan dasar sekarang, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Makanya sebenarnya disesuaikan dengan kondisi juga. Kemudian ada teori motivasi dari David McClelland. Nah, ini disebut juga dengan motif sosial. Sifatnya dipelajari dan berbeda-beda kekuatannya antar individu, ya, sehingga merupakan komponen penting kepribadian. Kenapa sih disebut motif sosial? Karena dipelajari dalam kelompok sosial, terutama keluarga, dan melibatkan orang lain. Jadi motif sosial merupakan kondisi umum karena menentukan apa yang akan dilakukan orang, sehingga membantu mengerti perilaku seseorang. Persisten atau tidak pernah habis-habisnya sepanjang waktu, juga tidak pernah benar-benar dapat terpuaskan. Nah, itu ya disebut dengan motif sosial. Jenis motif sosial atau motivasi menurut David McClelland ada 3. Yang pertama need for achievement, kemudian need for power, dan yang ketiga ada need for affiliation. Ciri-ciri orang dengan need for achievement yang tinggi ya, berusaha mencapai goal ya, atau dia memiliki goal setting ya, dan berusaha untuk mencapai tujuannya itu atau cita-citanya. Kemudian berusaha menghasilkan performance terbaik ya, atau performance oriented dan juga task oriented. Menyukai tugas-tugas yang challenging ya. Sumber motivasi berprestasi adalah melalui learning atau dipelajari. Melalui apa? Pengalaman di awal kehidupan, yaitu melalui observational learning. Melakukan imitasi terhadap perilaku orang tua atau melakukan modeling terhadap perilaku orang lain ya. Sehingga itu kan dipelajari ya, teori belajar sosial dari Bandura. Kemudian juga dipelajari melalui penghargaan dan support atau dukungan sosial serta harapan orang tua. Menurut McClelland, hasrat berprestasi sangat penting untuk pengusaha dan ia mempunyai metode-metode tertentu untuk melatih orang-orang yang ingin menjadi pengusaha atau wirausaha. Ya, untuk sukses dengan cara melatih mereka sehingga dalam jiwa mereka tertanam dan tumbuh hasrat berprestasi yang besar atau memiliki need for achievement yang tinggi. Nah, makanya di sini need for achievement bisa terrealisasi tergantung pada faktor antara lain fear of failure atau ketakutan akan kegagalan. Ya, kalau wirausahawan itu kan biasanya nggak takut gagal ya, atau nggak takut akan resiko. Nah, bila NH-nya tinggi dan fear of failure-nya rendah, maka perilaku berprestasi dapat ditampilkan. Ada juga realisasi need for achievement dipengaruhi oleh gender menurut Horner. Ya, jadi pada wanita biasanya memiliki fear of success, khususnya pada wanita yang menerima peran tradisional, sehingga ada anggapan bahwa wanita yang sukses itu orangnya nggak feminin, nggak sesuai budaya dan tidak populer. Oke, kemudian ada need for power, yaitu kapasitas atau kemampuan seseorang untuk memberi dampak tertentu yang diinginkan pada perilaku atau emosi orang lain, baik secara sadar atau tidak sadar.
Nah, tujuan dari need for power ini adalah mempengaruhi orang lain, membujuk atau mempersuasi, mengendalikan orang lain atau mengontrol, memimpin, bahkan sampai memaksa dan berusaha untuk menaikkan reputasi diri di mata orang lain. Nah, ekspresi dari need for power ini tergantung pada status sosial ekonomi seseorang itu. Ya, biasanya kalau dia status sosial ekonominya tinggi ya, atau termasuk orang yang kaya, biasanya need for power-nya juga akan tinggi. Kemudian tingkat kematangan atau pengalaman yang dimiliki, jenis kelaminnya, ya bisa jadi laki-laki akan lebih dominan dibanding perempuan. Kemudian tingkat ketakutan pada need for power-nya. Contoh ekspresi dari orang yang memiliki need for power yang tinggi yaitu memiliki perilaku yang impulsif dan agresif ya. Impulsif artinya ya kadang-kadang dia melakukan dulu baru berpikir ya. Kemudian menyukai kegiatan olahraga yang sifatnya kompetitif, kemudian suka berorganisasi atau menjadi pemimpin dalam organisasi. Bahkan juga ada penelitian di luar ya bahwa orang yang memiliki need for power yang tinggi cenderung alkoholik dan mendominasi wanita secara seksual, khususnya ini terjadi pada pria, kemudian gemar mengumpulkan harta benda, termasuk koruptor itu bisa jadi need for power-nya tinggi karena dia ingin berkuasa. Kemudian juga berteman dengan orang yang tidak populer dan mudah dikuasai. Jadi mereka menjadi orang-orang yang sifatnya inferior, ya sehingga mudah untuk dikuasai. Kemudian terkait dengan need for power ada istilah Machiavellianism. Ada yang pernah dengar nggak? Nah, ini nggak sama loh dengan need for power ya. Karena Machiavellianism itu paham yang menghalalkan cara licik, manipulatif, dan eksploitatif dengan cara memperdaya, menipu, dan bernafsu jahat untuk mengekspresikan need for power-nya. Sehingga orang yang memiliki Machiavellianism yang tinggi berarti orangnya itu menghalalkan segala cara gitu ya. Sehingga bisa jadi dia menjatuhkan orang lain untuk mencapai tujuannya. Oke, yang terakhir ada need for affiliation, ya atau kebutuhan untuk berafiliasi. Ya, jadi di sini orientasinya lebih pada hubungan interpersonal. Ya, bagaimana seseorang itu memiliki motivasi untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ya, biasanya orangnya sifatnya ekstrovert gitu ya. Kemudian berusaha untuk menjaga keseimbangan dengan lingkungan pergaulan, tidak menyukai konflik dengan orang lain, lebih menyukai bekerja sama dalam suatu tim yang solid. Jadi bagus juga sebagai team player ya. Ini adalah need for affiliation. Oke, tampaknya sudah selesai materinya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan suara saya yang tidak merdu ini ya. Jadi, mohon maaf kalau misalnya masih terlalu panjang penjelasannya. Ya, semoga bisa menambah insight kalian mengenai teori motivasi ya, sehingga kalian dapat lebih tahu gitu dan lebih bisa memahami teori motivasi secara umum. Ini baru secara umum ya, belum masuk ke motivasi kerja ya. Oke, terima kasih banyak. Keep calm and stay positive, stay healthy, dan stay at home. Sampai jumpa.